Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yuni Trimurwati, calon guru penggerak Angkatan 9, di bawah bimbingan Ibu Yulia Haryati sebagai pengajar praktik dan Ibu Desi Susanti sebagai fasilitator. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 1.4, Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti penerapan budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Konsep yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan memiliki kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada disiplin positif, siswa diarahkan untuk memiliki kontrol diri dalam melakukan tindakan disiplin berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Konsep yang kedua adalah memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, kita harus menghindari motivasi pertama dan kedua, karena berasal dari luar atau motivasi eksternal. Meskipun motivasi eksternal menunjukkan perubahan, namun perubahan tersebut hanya bersifat sementara dan memiliki dampak negatif lainnya. Sebagai guru, kita harus mengarahkan siswa agar memiliki motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal, sehingga perubahan yang terjadi lebih bertahan lama dan siswa menjadi lebih menghargai dirinya sendiri. Dalam penerapannya, guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar mengurangi motivasi eksternal dalam diri siswa. Konsep yang ketiga adalah posisi kontrol. Terdapat 5 macam posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Guru harus menghindari posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena berdampak negatif bagi siswa. Sementara posisi kontrol yang ideal adalah posisi kontrol manajer, yang menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Pada posisi kontrol manajer, guru mempersilahkan siswa untuk bertanggung jawab dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini mengacu pada penerapan segitiga restitusi, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri siswa. Konsep yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Konsep yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai posisi kontrol manajer menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara modul budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bahwa budaya positif mendukung terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, sehingga siswa dapat menikmati proses pembelajaran dan mengembangkan potensi terbaiknya. Sedangkan kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah bahwa budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak. Dan kaitannya dengan visi guru penggerak yaitu bahwa salah satu tujuan dari visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di sekolah.
Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif. Di antaranya terdapat konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya adalah ketika mempelajari konsep posisi kontrol guru. Saya mengira perbedaan posisi kontrol ini hanya bergantung pada karakter seorang guru dan sama-sama memiliki tujuan yang baik. Namun ternyata, beberapa posisi kontrol justru memiliki dampak negatif bagi siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa tidak ada siswa yang nakal. Yang ada hanyalah siswa yang kebutuhan dasarnya sebagai manusia belum terpenuhi. Sebagai guru, saya perlu mencari tahu hal tersebut dan menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk mengarahkan siswa menjadi pribadi yang diinginkannya sesuai dengan keyakinan kelas. Saya belajar untuk menerapkan tahapan dalam segitiga restitusi ketika menghadapi siswa yang bermasalah, seperti tidak mau mengerjakan tugas dan bolos mata pelajaran tertentu. Dengan segitiga restitusi, saya memahami alasan sikap mereka dan membantu siswa untuk mencari solusi pemecahan masalahnya. Saya merasa lebih nyaman berbicara bersama siswa. Saya dapat memahami masalah yang dihadapinya, dan saya juga merasa senang tidak perlu memberikan hukuman dan peringatan kepada siswa, karena tujuan mencari solusi untuk masalah tersebut tercapai tanpa pemberian hukuman dan melibatkan emosi. Hal-hal yang sudah baik adalah penerapan tahapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Namun, saya masih perlu meningkatkan lagi cara saya untuk menggali sudut pandang siswa ketika ia melakukan kesalahan, seperti bagaimana perasaan dan keinginannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau, mengajarkan siswa untuk selalu taat pada aturan yang berlaku. Hal ini kadang membuat saya tertekan karena seringkali melihat siswa tidak menaati peraturan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer. Dengan posisi kontrol ini, saya jadi lebih memahami kebutuhan dasar siswa dan masalah yang dihadapinya. Saya merasa bangga. Ternyata setiap anak memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelumnya, saya sudah pernah melakukan tahapan dalam segitiga restitusi ini. Langkah yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan kondisi siswa dan memvalidasi tindakan yang salah. Sedangkan menanyakan keyakinan tidak dilakukan karena belum pernah menyusun keyakinan kelas bersama. Hal penting lainnya agar penerapan budaya positif ini dapat membantu siswa adalah menjalin kolaborasi dengan orang tua siswa, agar penerapan budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.